Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Oma akan membacakan sebuah cerpen Oma yang berjudul Kuldesak. Cerpen ini pernah muncul di Banjarmasin Pos ya. Ini merupakan kenangan terakhir nampang di sana karena sekarang Banjarmasin Pos lagi berhenti. Yuk, mari kita ikuti. Kuldesak. Apapun alasanmu, kamu harus pulang sekarang juga, Nduk. Suara ibu seakan menghunjam tepat di ulu hatiku. Tapi Bu, belum lagi aku menyelesaikan kata-kataku, ibu memotong dengan tegas sambil memandangku tajam. Ibu tidak pernah melarangmu, bahkan ibu mengharap kunjunganmu setiap saat. Namun tidak seperti ini. Tangan ibu bergetar. Secangkir teh yang hendak beliau suguhkan untukku turut terguncang, menimbulkan percikan isi cangkir dan mengenang di lepek alas cangkir porselen berbunga sakura kesukaanku. Minumlah, dan Pak Badrun akan mengantarkanmu ke bandara sekarang juga. Ibu melangkah meninggalkanku. Sayup-sayup, aku masih mendengar instruksi beliau pada Pak Badrun, supir keluarga kami. Aku tertegun. Kupandangi kopor yang teronggok di sudut ruang makan, di mana aku duduk sekarang. Tanganku memutar-mutar gagang cangkir porselin di hadapanku. Asap tipis mengepul. Aroma teh tubruk kental manis menggerakkan naluriku untuk segera menyeruputnya. Panas, gumamku lirih. Bibirku terbakar. Suara langkah kaki ibu memasuki ruang makan terdengar nyata. Pak Badrun akan mengantarmu ke bandara sekarang juga. Masih ada penerbangan terakhir yang akan mengantarkanmu malam ini. Tapi Bu, lagi-lagi ucapanku menggantung, terpotong dawuh ibu. Kita bicarakan nanti, setelah engkau kembali ke pangkuan Bram suamimu. Ibu akan ke pabrik, segeralah kau berkemas. Palembang, Yogyakarta. Aku harus terbang bolak-balik hari ini. Anganku hancur lebur oleh keputusan ibu. Harusnya ibu membelaku, menahanku, bukan sebaliknya seperti ini. Dadaku semakin sesak, kemarahanku memuncak. Ibu benar-benar lebih membela menantunya, Bram suamiku. Ada rasa marah meluap tak terkendali. Aku menyusul ke kamar ibu. Aku ingin berargumentasi. Aku tidak mau harus selalu mengalah dan menurut. Masuk, Lin. Belum lagi aku mengetuk pintu, ibu mempersilahkan aku masuk ke peraduannya. Aku membuka pintu perlahan. Ibu duduk di belakang meja kerjanya. Kacamata baca bertengger di atas hidung ibu yang mancung. Ibu tetap cantik. Ibu selalu berpinjung dan berkebaya. Rambut dikonde rapi. Aku selalu iri dengan kecantikan ibuku. Bukan hanya kecantikannya, namun juga kepiawaiannya dalam meniti kehidupan. Sejak kecil, aku tidak mengenal ayah. Aku putri terakhir dari kelima saudara perempuanku. Ayah telah kembali ke hadirat Allah ketika aku masih dalam kandungan ibu. Ibu berjuang sendiri, menjalankan pabrik batik peninggalan ayah. Ibu bukan hanya berperan sebagai ibu, namun juga sebagai ayah bagi kami.
Ibu mengantarkan kami kelima Srikandinya menjadi sarjana dalam berbagai ilmu. Ibu pula yang mendampingi kami dalam meniti biduk perkawinan. Perempuan itu bukan hanya harus pintar masak, dandan, dan beranak, Duk, tapi harus mumpuni menjadi ratu keluarga. Perempuan harus mampu menghangatkan keluarganya. Perempuan harus bisa menaklukkan selera meja makan setiap penghuni rumahnya. Perempuan harus piawai menghidupkan dan membakar peraduan suaminya. Perempuan bisa jadi apa saja: juru masak, sekretaris, pembantu, guru, bahkan pengacara keluarga. Nasihat ibu begitu aku masuk dan duduk di hadapannya. Ibu sibuk dengan catatan pembukuannya, menulis, menekan papan kalkulator, membetulkan letak kacamatanya, dan menulis lagi. "Pelacur juga, Bu," celutupku. Ibu mengalihkan pandangannya dari pembukuan, menatapku tajam sejenak. Kemudian senyumnya mengembang. "Kenapa tidak, Nduk? Kalau hanya menjadi pelacur lakimu? Atau kamu mau membiarkan suamimu mencari-cari pepesan di luaran sana yang tak pernah kau sajikan?" Ibuku bangkit dari duduknya, melangkah ke arahku. Beliau membimbingku bangkit dan kami duduk berdampingan di tepi tempat tidur beliau. Ibu memelukku erat, mencium keningku dengan penuh kasih sayang. Aku meleleh seperti gunung es yang mencair. Aku menangis dalam pelukan ibu. Aku terisak dan aku keluarkan semua beban dalam hatiku. Aku tidak mau mengalah lagi, Bu. Aku tidak mau diinjak lagi. Hanya kesalahan kecil. Aku harus menerima keluhan Mas Bram. Tidak adil dan sungguh tidak adil. Aku juga bekerja. Aku juga menyumbang keuangan untuk keluarga. Aku juga mengurus semua kebutuhan Mas Bram, Rangga, Bisma dengan baik, nyaris sempurna. Salah apa lagi aku, Bu? Tega benar Mas Bram memilih tidur dengan Bisma kemarin. Buat apa lagi aku di sana? Bukankah lebih baik aku di sini menemani ibu? Ibu memelukku semakin erat. Beliau mengelus bahu dan lenganku perlahan. Ada rasa hangat mengalir di setiap nadiku, hangat dan menenangkan. Aku rebahkan diriku di pangkuan ibuku. Aku, Nina Saraswati, seorang dosen sekaligus ketua prodi sastra Inggris Universitas Sriwijaya, tumbang dalam pangkuan ibuku. Apa salahnya jika engkau menyusul ke kamar Bisma dan mengajaknya kembali dalam peraduanmu? Mengapa engkau malah tidak bersyukur kedekatan Bram dan Bisma? Ibu memang paling hebat mengolah kata dan menyelipkan nasihat-nasihat dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Apakah kau tahu benar alasan Bram tidur dengan Bisma, buah hati kalian? Berapa banyak waktu yang kau habiskan bersama putra-putramu? Bagaimana bisa kedua putramu tumbuh kembang tanpa permasalahan? Berapa banyak peranmu? Siapa yang meluangkan waktu untuk mendidik amanah Gusti?
Ridho seorang istri adalah di bawah suami. Apa salahnya jika Lina mengalah sedikit untuk bertanya pada suamimu? Ibu memberondongku dengan pertanyaan-pertanyaan. Aku terkesiap sesaat. Di mana harga diriku, Bu? Harga diri? Lina masih menanyakan harga diri di hadapan Lina sendiri. Ibu mengelus rambutku dan membangkitkanku dari pelukan. Aku bangun dan memandang wajah ibu secara refleks. Ada keteduhan di balik manik-manik kedua mata ibu. Keteduhan yang sama di mata Bram, suamiku. Bagaimana Lina masih menanyakan harga diri, sedangkan Lina telah berkali-kali bertelanjang di hadapan suamimu? Jelek belati nasihat ibu seakan menusuk kesadaran dan keegoanku. Terbayang bagaimana Mas Bram mempersiapkan segala kebutuhan anak-anak semenjak kecil. Terlintas Mas Bram mempersiapkan bekal anak kami. Benar, aku bisa memasak, tapi aku tidak pernah bisa mempersiapkan bekal anak-anak. Teringat berapa kali aku mengantarkan anak-anak ke sekolah mereka. Sekali, ya sekali dalam seumur hidupku. Itu pun karena Mas Bram sakit. Satu persatu bayang keluargaku menari di pelupuk mataku yang buram karena air mata. Mas Bram, Rangga, Bisma yang selalu menunggu kedatanganku di teras depan dengan berbagi kegiatan mereka. Bermusik, berkebun, main catur, atau kegiatan lainnya. Air mataku semakin deras, hatiku semakin tersayat. Aku telah banyak meninggalkan keluargaku. Aku tak sehebat dan sekokoh ibu yang selalu ada dan hadir dalam setiap langkahku. Ibu, maafkan Lina. Mana Pak Badrun? Lina tak boleh terlambat. Lina rindu Mas Bram. Lina rindu Rangga. Lina rindu Bisma. Ku peluk ibuku erat-erat. Air mataku meleleh tak terhenti. Air mata kerinduan kepada keluarga kecilku. Air mata syukur ibu telah membuka jalan buntu pemikiranku selama ini. Ibu tersenyum, memelukku dan membimbingku ke ruang depan. Blitar di ujung pagi 25 Agustus 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.